Ingat guys, jangan asal tanam padi. Hal yang dianggap sepele justru dapat menurunkan hasil panen yang sangat drastis. Simak video ini sampai selesai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan Mas Tani di sini ya guys. Seperti biasa, sore-sore kita ada di lokasi sawah melihat kondisi padi yang sedang kita budidayakan ya guys. Dan kondisi saat ini untuk padi yang sedang kita budidayakan sekarang sudah mulai keluar malai ya. Ini udah hampir di blok ini udah hampir sekitar 70% ya keluar malai. Ini memang padi itu ya keluar bunganya selalu tidak berbarengan ya, selalu ada selisih. Dan ini biasanya sekitar sebulan sampai ke panen itu sekitar jaraknya sebulanan guys, sebulan atau bisa bahkan lebih sebulan setengah ya, dari fase seperti ini sampai nanti ke menjelang panen. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang kadang kita sebagai petani ini menyepelekan ya, menyepelekan, dan justru itu bisa mengakibatkan pada hasil yang kurang maksimal atau turun atau hasil panen yang turun drastis ya guys. Nah, kali ini kita akan coba bahas 5 hal yang biasa disepelekan oleh petani, padahal hal ini bisa mengakibatkan pada hasil panen yang turun drastis. Yang pertama, asal pilih benih. Kita sebagai petani jangan tergiur karena benih padi yang murah. Gunakanlah padi yang bermutu ya teman-teman, padi yang bermutu, yang unggul. Karena padi itu teman-teman ada dua ya, ada padi benih lokal, ada padi benih hibrida ya teman-teman. Nah, kadang petani juga kurang memahami apa itu benih lokal, apa itu benih hibrida. Nah, kalau benih lokal teman-teman, kalau benih lokal itu dari yang kita tanam sekarang misalkan, nanti itu bisa dibenihkan lagi kalau yang lokal. Nah, tapi kalau yang hibrida, nah sekarang kita tanam, nanti pas panennya jangan lagi kita tandur lagi untuk yang kedua teman-teman, karena akan apa? Akan berdampak pada hasil yang nantinya akan menurun. Nah, contohnya teman-teman, kalau membedakan antara benih lokal dan benih hibrida ya, dari sisi nama teman-teman. Kalau yang lokal biasanya itu namanya itu, benih padinya itu mengatasnamakan misalkan ciherang, terus apa lagi, nah ya, terus yang kebo ya, padi kebo, terus nama-namanya itu nama-nama daerah ya kalau lokal biasanya, kayak Inpari. Nah, itu sebenarnya jenisnya lokal ya. Nah, kalau yang hibrida biasanya itu ada tulisannya di mereknya ini hibrida atau bukan ya. Nah, kalau yang hibrida itu tidak boleh asal karena bagus, misalkan sekarang ditanam, oh bagus, teman-teman diambillah beberapa untuk menjadikan benih. Saya jamin kalau ditanam lagi tidak akan sama teman-teman, karena hibrida itu hanya untuk sekali tanam ya, turunannya itu nggak bagus, berbeda dengan lokal ya, itu bisa ditanam berulang. Terus yang kedua, pemilihan benih itu harus disesuaikan dengan karakteristik lahan ya teman-teman. Tidak semua, misalkan padi ciherang bagus di wilayah ini, di wilayah lain apakah sama, itu tidak tentu ya teman-teman. Terus yang kedua, misalkan tanahnya ini agak asin atau payau dekat ke laut lahan sawahnya, teman-teman apa cari benih yang memang dia agak toleran terhadap garam ya teman-teman, terhadap garam, termasuk di lahan yang asin ataupun payau. Contohnya apa? Ada padi banyu asin kayak gitu ya guys. Nah, yang kedua, petani biasanya mengabaikan usia saat melakukan persemaian ya, usia bibit saat melakukan persemaian. Kadang tidak dihitung berapa HSS untuk padi yang sudah kita tanam. Jangan sampai kita pindah tanam atau tandur, bibit
padinya ini ketuaan ya teman-teman. Kenapa jangan ketuaan? Nah, kalau bibit padi yang kita tanam, kita tandur ketuaan, itu bisa berdampak kepada jumlah anakan yang tidak terlalu banyak, sedikit ya guys. Dan nanti itu juga akan rawan terhadap serangan hama ya. Ingat ya teman-teman, jadi usahakan gunakan bibit padi di usia yang masih muda, berapa ya, sekitar 20 HSS atau 25 HSS ya, jangan lebih dari 25 HSS, agar nanti saat dipindah tanamkan anakannya maksimal. Dengan anakannya banyak, ini akan justru menghasilkan jumlah malai yang lebih banyak, yang nantinya akan berdampak pada hasil panen yang banyak ya. Nah, kalau benih tua ini biasanya anakannya itu tidak terlalu banyak dan relatif akan lebih cepat masuk ke fase reproduksi ya teman-teman, masuk ke fase generatif, sehingga akan cepat berbunga ya teman-teman. Tapi anakannya kurang banyak, nantinya hasilnya sedikit gitu. Nah, yang ketiga adalah masalah jarak tanam ya teman-teman. Jarak tanam untuk padi jangan sampai kerapatan ya, karena kalau kerapatan, yang pertama ini akan terjadinya yang namanya itu persaingan nantinya nutrisi ya, persaingan nutrisi. Terus yang kedua, sinar matahari kurang maksimal ya, karena tertutup misalkan nantinya. Terus juga teman-teman, kalau terlalu rapat ya nanti anakannya nggak bakalan terlalu banyak, saya jamin gitu. Nah, tetapi teman-teman, area lahan tidak bisa juga disamakan ya. Kalau di lahan subur, untuk jarak tanam padi ini di atas 25 cm juga nggak apa-apa ya teman-teman. Misalkan 25, jarak tanamnya itu di antara 25 sampai 28 cm atau 30 ya, 30 cm. Itu tidak masalah kalau lahannya subur, karena nantinya akan anakannya banyak ya. Terus jangan lupa pakai jajar legowo untuk lahan yang lahannya dataran ya. Karena kenapa? Pertama, memudahkan proses perawatan nanti ketika kita mau nyemprot. Yang kedua, memaksimalkan cahaya matahari bisa masuk ke area lahan sawah gitu. Nah, terus kalau di lahan yang kurang subur teman-teman jangan lakukan jarak tanam yang terlalu lebar ya. Gunakan teman-teman 20 cm itu udah maksimal ya. Kalau lahannya kurang subur, teman-teman bisa membedakan lah lahan mana yang subur dan lahan yang mana yang tidak subur gitu. Teman-teman bisa searching di Google produktivitas padi di satu wilayah atau di wilayah teman-teman itu berapa produktivitasnya, rata-rata tahunannya. Nah, kalau teman-teman produktivitasnya di bawah itu, berarti yang tanah teman-teman ini kurang subur. Apakah kurang suburnya? Nanti ada dua pertanyaan lagi. Apakah kurang suburnya karena kurang nutrisi ketika pembudidayaan, atau kan memang struktur tanahnya yang kurang baik? Nah, kalau terjadinya struktur tanahnya yang kurang baik teman-teman, itu harus dibenahi dulu tanahnya ya teman-teman. Nah, kalaupun tidak sempat teman-teman, jarak tanamnya itu jangan terlalu lebar. Gunakan 20 cm sampai maksimal 25 cm aja. Karena kenapa? Mau selebar apapun, kalau tanahnya kurang subur, haranya kurang bagus, mikroorganismenya kurang bagus, anakannya tidak akan terlalu banyak. Apalagi kalau pH-nya terlalu rendah teman-teman, perkembangan akarnya itu akan lambat gitu. Nah, maka dari itu jangan terlalu lebar, agak jaraknya dipadatin juga tidak masalah. Untuk apa? Mengurangi loss gitu ya. Kalau teman-teman di lahan yang subur biasanya jaraknya agak jauh dan nanti anakannya banyak, akhirnya tetap ya merapat ya misalkan, nah, malainya banyak. Nah, sedangkan kalau di lahan yang kurang subur ini, kalau teman-teman dikasih jaraknya yang cukup jauh, nanti nggak terjadi anakan ya, kita akan kehilangan anakan-anakan yang biasanya di lahan subur dapatkan kayak gitu. Jadi teman-teman gunakan jarak tanam yang agak rapat dibandingkan dengan lahan yang subur ya, misalkan 20 cm lah ya, 20 cm atau maksimal 25 cm antara jarak tanaman padi ke padinya.
Nah, yang keempat adalah petani selalu berprinsip untuk agar supaya padinya bagus, maka harus berikan pupuk yang banyak, sebanyak-banyaknya agar hasilnya maksimal. Nah, kadang ini justru bukan hal yang bagus ya teman-teman. Pemberian pupuk berlebih itu bukan solusi untuk hasil padi yang bagus atau hasil panen yang nantinya agar maksimal ya. Di pemupukan itu harus disesuaikan dengan kondisi tanaman teman-teman. Kondisi tanaman setiap fase atau kondisi padi setiap fase. Terus yang kedua adalah disesuaikan dengan kondisi tanah ya teman-teman. Nah, teman-teman petani biasanya kalau melihat padi yang dari kecilnya itu kuning aja, selalu berpikirnya aduh kurang urea, aduh kurang pupuk A, aduh kurang pupuk B. Padahal belum tentu seperti itu teman-teman. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses pemupukan ini, terutama kondisi tanah ya. Yang pertama, kalau kondisi tanah pH-nya terlalu rendah, mau dikasih teman-teman pupuk apapun, pupuk urea yang banyak bukan bagus, malah justru akan mati gitu. Atau teman-teman tergantung juga pada fase padinya ya teman-teman. Yang harus kita pahami adalah kondisi padi ketika terjadi masalah, teman-teman cek ya. Kalau misalkan dari kecil pas awal-awal tandur ternyata kita kan suka membandingkan ya antara padi yang kita tanam dengan padi yang sebelah atau milik orang lain ya. Apakah pertumbuhannya sama atau tidak ya? Misalkan kalau di kita ada perbedaan yang kurang bagus nih di lahan kita. Nah, lakukan identifikasi seperti itu teman-teman. Kalau terjadi kuning di area kita nggak bagus-bagus, coba teman-teman cabut satu, lihat perakarannya kayak gimana. Nah, lebih bagus lagi teman-teman punya alat pH meter, cek pH tanahnya. Nah, kalau misalkan pH-nya terlalu rendah teman-teman, daripada memberi urea, teman-teman sebaiknya lakukan pemberian kapur atau dolomit atau kalsium dulu kepada tanaman. Baru selanjutnya boleh pemberian pemupukan, misalkan pemupukan menggunakan pupuk yang memiliki kadar fosfat yang tinggi kayak gitu. Karena kita tahu ya, untuk masa pertumbuhan yang dibutuhkan adalah fosfat dan juga nitrogen ya. Nah, cuman kehati-hatian mindset kita petani ini ketika terjadi gejala kuning, aduh ini kurang nitrogen. Padahal belum tentu itu kekurangan nitrogen ya teman-teman. Harus cek dulu, identifikasi dulu. Nah, terus yang tadi kita harus sesuaikan juga pemupukan dengan kondisi tanaman setiap fase atau fase pada padi ya. Padi ini memiliki 3 fase ya teman-teman. Ada fase vegetatif, fase reproduksi, ini mulai masuk generatif ya, reproduksi, dan fase pengisian bulir ya teman-teman. Nah, fase vegetatif ini biasanya dari usia 1 HST sampai usia 40 HST ya. Ini fase vegetatif, dimana ini terjadi untuk perbanyakan anakan, perbaikan akar, terus juga pertumbuhan tanaman ya, mulai batang, daun, sampai nanti di titik perbanyakan anakannya mentok maksimal di usia 40 HST. Nah, ini pemupukannya biasanya dilakukan, ada yang petani melakukan pemupukan itu 2 kali dan ada yang 3 kali ya teman-teman. Nah, biasanya untuk pemupukan pertama ini dilakukan pada usia padi menginjak 15 HST. Apa aja teman-teman? Nah, biasanya kalau di sini ini menggunakan pupuk urea atau ZA dengan campuran biasanya Ponska ya, NPK itu, NPK Ponska ataupun NPK, yang penting ada unsur NPK-nya ya, unsur makronya ya. Terus di fase kedua itu biasanya usia di fase vegetatif ini untuk pemupukan kedua itu biasanya di usia 25 HST sampai 30 HST ya. Ini biasanya mereka menggunakan pupuk NPK juga ya, mau Ponska atau apa ya NPK-nya. Dan ini biasanya lebih tingginya itu di kadar fosfatnya ya teman-teman. Kalau di awal biasanya kadar ureanya yang tinggi, untuk apa? Untuk mengenjot peranakan biasanya. Tetapi itu belum tentu sesuai ya teman-teman. Kalau tanah pH-nya
terlalu rendah, jangan gunakan urea teman-teman, gunakan aja pupuk yang mengandung fosfat tinggi ya gitu. Nah, fase kedua adalah fase reproduksi ya. Ini biasanya dari mulai 45 HST. Ini masa 45 HST ini adalah masa peralihan ya, dari vegetatif ke generatif ya. Jadi masa 45 HST ini biasanya proses tanaman padi ini adalah persiapan ke fase bunting ya. Jadi fase bunting muda awal sampai di titik pertumbuhan daun terakhir ya, daun terakhir. Nah, di fase ini teman-teman, padi sebenarnya membutuhkan nutrisi yang cukup banyak. Nah, apa yang dibutuhkannya? Ini adalah yang dibutuhkannya nutrisi dengan kandungan fosfat tinggi dan juga kalium tinggi ya, untuk merangsang pembungaan teman-teman. Nah, di fase ini teman-teman bisa melakukan melalui pemberian pupuk foliar ya, atau melalui penyepraian. Karena kenapa? Karena tanaman sangat membutuhkan dengan cepat. Ataupun teman-teman sangat diperbolehkan juga pemberian pupuk fosfat dan kalium melalui penaburan ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau melalui tabur biasanya akan jauh lebih maksimal pemupukannya, karena kita bisa memberinya lebih banyak ketimbang kita dengan dispray ya. Kalau dispray memang instan ya, jadi pupuknya bisa langsung dimakan oleh tanaman, tetapi jumlahnya tidak bisa terlalu banyak, berbeda dengan cara ditabur ya. Kalau ditabur bisa kita pemberiannya dengan jumlah yang lebih banyak dan dengan waktu yang lebih panjang ya. Nah, itu teman-teman silahkan pilih ya caranya. Terus yang ketiga adalah fase pengisian bulir. Nah, di fase pengisian bulir ini juga sama ya teman-teman. Nutrisi sangat penting untuk tanaman padi. Gunakan pupuk yang mengandung kalium tinggi ya teman-teman. Contohnya seperti apa? Teman-teman bisa gunakan KNO3, KCl ya. Ini malah bisa pemberiannya melalui daun ya, supaya lebih cepat diserap oleh tanaman. Tapi ingat, tidak boleh kebanyakan dosisnya ya, atau tidak boleh larutannya terlalu pekat. Ingat ya, pemupukan melalui daun sangat efektif, tetapi dengan kadar atau jumlah yang tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, ini bisa menyebabkan daun terbakar teman-teman, atau mengering. Nah, caranya gimana supaya lebih maksimal? Interval pemberian pupuknya teman-teman, kalau melalui daun itu bisa seminggu sekali teman-teman lakukan penyepraian, sampai nanti ke 2 minggu sebelum panen ya. Kalau 2 minggu sebelum panen bisa di stop untuk penyemprotan ya, jangan lakukan penyemprotan lagi. Terakhir teman-teman adalah masalah pengairan ya. Kadang kita itu sebagai petani pengennya itu tanah itu selalu ada air tergenang full ya, sampai batas pembatang sawah gitu. Nah, tidak harus selalu seperti itu teman-teman, karena ada waktu padi itu sangat memerlukan air, tapi ada waktu di mana padi hanya perlu air, tapi tanah perlu lembab, perlu becek, tapi tidak membutuhkan sampai tanah harus tergenang. Nah, contohnya pada fase apa? Pada fase habis tandur teman-teman. Nah, pada saat fase tandur yang dibutuhkan padi adalah tanah yang basah, becek-becek ya, bukan dengan tergenang. Agar apa? Agar proses pertumbuhan akarnya lebih cepat teman-teman, dibanding dengan sawah yang selalu tergenang dengan air. Nah, biasanya kalau tanah yang tergenang oleh air terus-terusan, itu biasanya pertumbuhan akarnya agak sedikit terlambat, yang berdampak pada apa? Pertumbuhan anakan teman-teman. Nah, pada saat awal tandur itu sebenarnya padi itu sangat membutuhkan lahan yang
becek ya, tidak terlalu tergenang air. Agar apa? Agar oksigen bisa masuk ke tanah, terus sinar matahari maksimal. Nah, nanti pertumbuhan perakaran ini akan jauh lebih bagus. Nah, biasanya padi akan lebih cepat pulih dari stres akibat pindah tanam ketimbang padi yang ditanam di lahan yang full tergenang air biasanya. Terus yang kedua, jumlah anakan itu akan lebih bagus biasanya kalau yang tanahnya tidak kering tapi tidak tergenang ya. Ingat ya, bukan artinya tidak butuh air, tanah harus kering, enggak. Maksudnya itu kondisi tanahnya tetap harus basah tetapi tidak perlu digenang dengan air di saat fase awal pertumbuhan itu. Nah, kapan padi sebenarnya membutuhkan banyak air? Saat ketika padi sebenarnya proses pembentukan bunga atau proses reproduksi tadi, tahap fase reproduksi tadi di usia 40 HST sampai ke fase pengisian bulir. Itu padi sangat membutuhkan air. Nah, di saat itu teman-teman kalau pengen bulir padinya maksimal, bobotnya maksimal, nah baru pengairan di situ harus jalan, teman-teman. Jadi jangan sampai jadi kalau pengelolaan pengairan dengan tepat ini kita bisa efisien dalam penggunaan air ya, teman-teman. Itu terkecuali kalau kondisi tanahnya memang tanah datar, ketika musim penghujan memang susah membuang air ya. Mau bagaimana lagi ya, itu mah beda cerita. Tapi kalau lahannya masih bisa diotak-atik, misalkan ketika lahannya sedang membutuhkan air ya bisa air dijalankan, ketika tidak terlalu membutuhkan air bisa kita stop gitu. Itu yang jauh lebih bagus, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman melakukan budidaya padi harus memahami dulu konsep dan dasar dari budidaya padi ya, teman-teman. Jangan asal tanam padi. Karena apa? Karena nantinya itu tidak efisien, teman-teman. Kalau kita tidak memahami dulu konsep pertanian padi, nanti akan membengkak dari sisi biaya, tetapi hasilnya tidak jauh lebih baik gitu. Buat teman-teman yang punya cerita lain, yang punya pemahaman lain, silahkan komen di video ini ya guys. Jangan sungkan, kita bertukar informasi, kita sharing terkait budidaya padi ya. Oke, sampai di sini dulu untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe ya, agar saya lebih aktif lagi membuat video-video atau membuat sharing-sharing terkait pertanian, khususnya budidaya padi ya guys. Thank you yang sudah subscribe. Sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.